Ada dua peristiwa miris. Pertama, Jaksa Agung Burhanuddin yang lagi-lagi membawa rencana agar korupsi di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipidana, tapi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, Mahkamah Agung yang potong vonis menteri koruptor hanya karena sebagai menteri dianggap bekerja baik. Ada unsur kesalahan KPK juga di sini. Simak video ini ya sampai akhir. Hanya di Kacamata Rian Ernest. Kita mulai dari pernyataan Jaksa Agung. Korupsi di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipenjara. Beliau menilai bahwa penanganan perkara korupsi dari proses penyelidikan sampai eksekusi tidaklah murah. Negara menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi. Yang menurut beliau, biaya operasional dengan hasil korupsi tidaklah sebanding. Beliau mengibaratkan fakta ini seperti besar pasak daripada tiang. Misalnya beliau mencontohkan mengenai penanganan perkara korupsi di daerah yang letak geografisnya sangat sulit, tentu membutuhkan akomodasi cukup besar. Sementara objek perkara yang ditangani nilainya lebih kecil ketimbang ongkosnya. Jaksa Agung berpendapat bahwa negara sebagai korban tindak pidana korupsi berkapasitas menghukum pelaku dengan menerapkan mekanisme lain di luar sanksi kurungan badan. Misalnya, instrumen yang memiliki kaidah keadilan namun bersifat ekonomis. Alih-alih ingin mengembalikan kerugian, kata jaksa, negara justru merugi karena mengeluarkan biaya lebih besar dalam penanganan perkara korupsi kelas teri. Karena itu, Jaksa Agung mengusulkan agar kasus korupsi di bawah 50 juta dapat menggunakan instrumen penegakan hukum lain demi efisiensi, biaya ringan, dan fokus pada pengembalian kerugian negara. Menurut saya, di dalam hukum rencana jaksa ini disebut sebagai impunitas. Singkatnya, pengecualian dari hukuman. Bebas dari hukuman. Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa implementasi atau penerapan dari rencana ini akan tetap mempertimbangkan beberapa faktor latar belakang dari setiap tindakan korupsi. Salah satunya mengenai korupsi di bawah 50 juta. Akan juga melihat lokasi dan bidang kasus korupsi yang terjadi. Dan menurut beliau yang paling penting adalah mengenai akibat korupsi ke masyarakat serta keberulangan korupsi yang dilakukan. Pernyataan Jaksa Agung ini ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Kata Gufron, dia memahami gagasan tersebut karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit. Yang mana proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan, banding dan kasasi, biaya tentu lebih besar dari 50 juta. Akan tetapi menurut Gufron, penegakan hukum tak hanya memperhitungkan soal nominal kerugian negara saja. Ada aspek penjeraan yang harus diperhatikan, bikin kapok. Dan menurutnya, hukum pidana untuk kasus korupsi merupakan sebuah pernyataan penghinaan terhadap perilaku yang tercela. Jadi seharusnya tidak melihat dari berapapun kerugiannya. Pernyataan Jaksa Agung juga ditanggapi oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menilai hal tersebut akan menambah keinginan dan semangat seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Sementara itu peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin berpotensi membuat tindak pidana korupsi semakin merajalela, apalagi di tingkat daerah. Hal ini karena jika wacana Jaksa Agung benar-benar direalisasikan, maka tidak ada hukuman yang memberi efek jera bagi para pelaku korupsi. Selaras dengan hal tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas Padang, Uda Ferry Amsari menegaskan, tindak pidana korupsi tidak bisa dilihat hanya dari kerugian materi, dari angka saja. Tidak. Menurutnya korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri dari negara, melainkan akibat yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat. Misalnya, ada kehidupan sosial dengan budaya korupsi baru dari akibat kejahatan itu. Sistem pemerintahan yang buruk juga adalah akibat dari praktik yang koruptif. Dari media sosial Twitter, banyak juga netizen di Indonesia yang tidak setuju dengan usulan ini. Mereka menilai, sebesar apapun nominalnya, korupsi adalah korupsi. Korupsi tetap korupsi. Dan sebagai sebuah kasus yang berdampak bagi keuangan negara, maka harus ada tindak pidana penjara.
bagi kasus korupsi ini. Menurut saya, Ren Ernest, Jaksa Agung sudah melemparkan isu dengan hanya berpatokan pada satu sisi saja, anggaran biaya perkara. Tapi tidak melihat korupsi sebagai suatu tindakan terkutuk yang memakan kepercayaan rakyat terhadap sistem publik, sistem negara, sistem pemerintahan. Merampas hak rakyat, merusak sistem. Oke, sekarang kita lanjut ke peristiwa miris kedua. Mahkamah Agung menyunat vonis Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan Perikanan, 4 tahun karena bekerja baik saat jadi menteri. Gila. Dari vonis 9 tahun turun jadi 5 tahun penjara. Edi Prabowo adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra yang terjatuh di kasus korupsi. Dia terbukti menerima suap 25 miliar rupiah lebih terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Masih terkait benih lobster, Mahkamah Agung menjadikan fakta bahwa kebijakan Edi yang mensyaratkan eksportir untuk memperoleh benih-benih lobster dari nelayan kecil telah menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil sebagai alasan meringankan hukuman. Menurut saya, majelis hakim terbalik cara berpikirnya. Justru karena dia pejabat publik, karena dia menteri yang dapat menentukan maju mundurnya ekonomi tingkat nasional, harusnya kita itu zero tolerance terhadap korupsi. Nol toleransi terhadap korupsi. Justru hakim harusnya memperberat hukumannya. Bukan mencari-cari alasan untuk meringankan. Kalau tindakan korupsi di eksekutif, di menteri ini, dianggap remeh oleh yudikatif di pengadilan, lalu masihkah kita bisa berharap banyak kepada teman-teman lain di unsur lain, legislatif, di DPR, DPRD. Jangan sampai ini semua menjadi lingkaran sempurna kekuasaan untuk menormalkan praktek korupsi. Tapi ada info penting lain teman-teman. KPK. Kekacauan ini bukan hanya dari faktor majelis hakim di Mahkamah Agung saja. Jaksa di KPK sejak awal juga tidak mengutuk keras perbuatan ini. Padahal pasal yang dikenakan terhadap Menteri Edi memiliki ancaman sampai 20 tahun penjara. Namun tuntutan di pengadilan tingkat pertama dari KPK hanya 5 tahun penjara. Dan akhirnya divonis hakim di tingkat pertama 5 tahun. Edi kemudian banding sehingga ditambah vonisnya menjadi 9 tahun. Dan kemarin inilah Mahkamah Agung menyunatnya kembali turun ke 5 tahun. Jelas, tiada efek jera juga datang dari pihak KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat tuntutan 5 tahun ini keluar dari KPK, Kurnia dari ICW mengatakan bahwa ini benar-benar telah menghina rasa keadilan. Tuntutan itu sama dengan tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang terbukti melakukan korupsi sebesar 399 juta di 2017 lalu. Bandingkan, vonisnya sama, yang satu curi 399 juta, yang satu mencuri 25 miliar lebih. Sama. Sampai hari ini saya masih yakin yang menghambat bangsa ini semakin besar adalah perilaku korup. Kalau ini tidak dibenahi juga, jangan mimpi. Sudahlah, dari dua peristiwa miris ini saya tidak akan bosan-bosan mengatakan bahwa solusinya adalah sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang ini tidak akan fokus memenjarakan badan pelaku. Jaksa Agung nggak perlu takut buang-buang dana penyidikan sampai sidang. Karena yang akan terjadi adalah segala harta yang telah ditelusuri aparat yang tidak bisa dijelaskan asal-usul yang sah akan disita oleh negara. Orangnya tidak dipenjara, tetapi fokus kepada sita aset. Aparat jadinya menindak jantung dan jiwanya korupsi, yaitu uang, fulus. Karena percuma kan dipenjara singkat seperti Menteri Edi ini. Apalagi kita pahamlah kondisi penjara negara ini seperti apa. Jadi tolong pemerintah beserta DPR sahkan RUU perampasan aset. Penjara nggak akan penuh, biaya perkara nggak akan terbuang percuma. Tetapi koruptor jelas kapok. Karena semua uang haram akan dikembalikan ke negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat sesuai pembukaan UUD 45 kita. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebarkan video ini. Salam.